Anak muda itu ada Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji. Bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji yang akan membahas tema-tema menarik seputar dunia Islam. Bersama guru kita, Ustadz Wahyu Abdi Nugroho Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Antum gimana? Khair, Alhamdulillah Masya Ustadz. Allah. Masih seger ya? Masih segar Ustadz. Alhamdulillah. Harus selalu produktif katanya Ustadz. Produktif. Berarti Apalagi harus- masih muda ini harus produktif. Harus produktif, harus selalu ceria Ustadz. Ceria ya. Iya, meskipun banyak beban tuh. Masya Allah. Emang dunia ini beban semua, Beban. Mas. Iya. Kalau tidak ada beban nanti waktu di surga Ustaz. Iya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. media sosial Ustaz. Media Ini sosial. bukan lagi, memang sudah lama Iya. Booming ya. booming Ustaz. Digandrungi oleh anak muda Mm-mm. dan tidak sedikit yang cari duit di sana Ustaz, cari Masya uang. Allah, betul. Kalau bahasa kerennya cari cuan. Iya, Nah, cari cari cuan di cuan. sana. Nah, namun ada satu media sosial YouTube Ustaz. Nah, ini sering dijadikan oleh para pencari cuan untuk mencari cuan, Ustaz. Nah, Iya. dengan mereka membuat konten, yang konten itu, Ana nggak tahu bagaimana, ya ini yang Ana tanyakan boleh atau enggaknya. Yang konten itu isinya mungkin mukbang, makan banyak itu, Ustaz. Mm-mm. Beli makan banyak, dimakan orang satu, Mm. terus pura-pura miskin, ngeprank, Iya. atau mungkin ngagetin orang dan sebagainya. Nah ini sebenarnya dalam Islam bagaimana Ustaz ya? Iya. Jadi YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lainnya merupakan media, Media. Nah, ya kan? Media itu bisa membawa kepada kebaikan dan juga bisa membawa kepada keburukan tergantung konten, ya kan ya. Dan hukum Islam al-wasail laha ahkamul maqasid. Di Islam itu ada kaidah yang mengatakan bahwasanya hukum wasilah-wasilah itu tergantung dengan hukum tujuannya, ya kan. Namun juga tidak bisa dilupakan kontennya bagaimana juga, ya. YouTube bisa menjadi ladang pahala bagi kita, bisa juga menjadi apa istilahnya ya, kerancuan. keren. Bukan kerancuan ya, keran air Keran. yang keluarnya cuan. Ini, aduh, Ambigu ya. kalau dipisah beda makna ini. Ustaz. Iya. Boleh digabung teman-teman Oh, sekalian. iya. Keren cuan, tuh. Ya. Bisa menimbulkan seperti itu. Nah, bagaimana YouTuber-YouTuber yang saat ini ada yang dimana mereka buat konten-konten seperti mukbang tadi, Nah, ya kan ya. Kemudian buat konten prank atau buat konten lawakan atau bahkan membuat konten-konten yang lainnya. Ini bagaimana? Perlu dilihat secara detail masalah kontennya. Kalau masalah mukbang tadi, kalau sudah terlalu banyak, tidak boleh, Mas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal-hal yang israf, berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah. Gitu loh. Jadi kalau sudah makan terlalu banyak, kekenyangan akan menimbulkan apa? Males, ya kan? Walaupun hanya demi konten. Ya, itu yang pertama. Tadi apa yang kedua? meskipun tujuannya untuk cari uang. Iya, bisa. iya. Memang cuannya mungkin terlepas dari hukum apa namanya israf tadi, mungkin cuannya Allah Ta'ala alam ya. Tapi kalau israfnya tadi itu sudah dilarang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau prank, ini lain hal, Oh, beda cerita. beda cerita. Gimana itu, Ustaz? Ya, prank ini ada yang menjahili orang, kemudian ada yang bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Balik kalau bohong-bohongan tidak diperbolehkan. Menghibur orang, ya kan, dengan perkara-perkara yang bohong ini tidak diperbolehkan. Tadi la yu'minu ya al-imana kullahu hatta yatrukal kadhiba fil mizah. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia meninggalkan kebohongan walaupun dalam candaan, walaupun dalam rangka untuk menghibur orang, ya kan? Apalagi kalau kontennya prank menjali orang, ya.
Ini jahat sekali. Dia jahili orang, kemudian mendapatkan cuan dari jahilnya itu. Ya, nggak boleh. Ya, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau mencari konten yang baik-baik saja. Jadi seperti itu. Makanya ini sudah bulan apa ini? Bulan Mei ya. Bulan Mei. Kemarin bulan April. Itu ada istilahnya apa? Oh, April Mop. April Mop ya. Oh, itu hari jahil sedunia. Islam mengharamkan. Tidak boleh. Ya. Nyumpetin sendal. Lagi jalan dikageti, "Hei," gitu, nggak boleh juga. Lagi masuk kamar, belakangnya ada orang dikagetin, nggak boleh. Ya. Nah, itu menjahili orang. Apalagi kalau jahilnya untuk cari cuan. Ya Allah, jahat sekali. Ya. Aksan buat tutorial kan lebih bagus. Iya. Cara bagus. masak, cara Nah, itu lebih positif cara Ustaz, ya. pakai sarung gitu kan. Nah, barangkali ada. Iya, yang barangkali punya. ada. Iya, barangkali ada Ustaz. Biasanya orang kota yang agak kesusahan. Ya seperti itu Ustaz. Ya. Masya Allah. Lalu bagaimana pandangan Ustadz berkaitan, karena yang cari cuan itu nggak hanya orang yang membuat konten yang demikian Ustadz. Ada yang memang orang yang mencari uang itu melalui sisi edukatif. Nah, seperti membuat podcast, seperti membuat tutorial yang edukatif dan demikian. Lalu bagaimana dengan hukumnya ketika ada seorang podcaster yang mengundang apa-apa yang Allah haramkan, seperti LGBT, kaum LGBT, lalu orang yang bermain musik. Nah, itu bagaimana? Dan dia dapat uang dari situ. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Allah Akbar. Ya itu jadi. Kita harus berhati-hati. Karena seseorang jika dia sudah up ke permukaan, muncul di media sosial, dan dia sudah punya nama, ya harus berhati-hati. Ya. Karena kenapa? Dia sudah menjadi seorang yang mempengaruhi, atau kata lainnya influencer. Konten dia menjadi kiblat bagi banyak orang, apalagi orang-orang yang awam agamanya. Benar. Ya kan? Dan dalam media itu Mas, ada yang namanya penanaman ideologi. Kemudian istilahnya lah penjajahan ideologi lah, atau imperialisme. Karena kenapa? Contohnya aja seperti ini. LGBT. Siapa yang tidak tahu akan keburukan LGBT? Ya, siapa yang tidak mengakui bahwa LGBT itu ada sesuatu yang menjijikan? Baik syariat maupun kesehatan. Iya. Ustaz. Siapa yang tidak mengakuinya? Semua mengakui. Dulu Mas, dulu. Sebelum ada media seperti sekarang ini, LGBT atau yang dulu sering banyak lah MBA lah, ya, marriage by accident itu, itu merupakan sesuatu yang tabu. Tapi kalau sekarang, karena di TV sudah menampilkan sinetron hamil di luar nikah, menjadi hal yang lumrah. LGBT Mas sekarang di Surabaya ini ada. Oh, ada Ustaz. Ada komunitasnya. Ana baru tahu ini. Ada Instagramnya. Nanti bisa dicek di sini. Tidak perlu ya. Ditampil di layar. Ada Instagramnya. Bahkan sudah banyak. Ya, mereka sudah berani up ke permukaan. Subhanallah kan ya. Ana baru tahu ini. Karena kenapa? Karena sudah banyak media-media mengangkat, dan orang itu tatkala sudah sering berinteraksi dengan sesuatu akan menganggap biasa. Bahkan mohon maaf, yang kemarin diangkat LGBT-nya, ya kan, pasangan sesama jenis laki-laki, ya kan? Iya. Kemudian dia bermain ke sebuah tempat wisata, orang-orang minta foto seperti artis. Allah musta'an. Karena saking biasanya, Ustaz. Saking biasanya. Bahkan ada Mas, ya, dia cerita di akunnya. Saya melihat di Facebook itu ada yang akun dakwah yang repost, kemudian melihat mudorotnya dari LGBT ini. Dia bercerita di akunnya itu. Dia mau nangis, saya terharu sekali karena ada seseorang yang mendm saya. Dia awalnya takut mengakui kalau itu adalah seorang gay, takut ngaku ke kakaknya, takut ngaku ke keluarganya. Tapi dia bilang setelah nonton podcast saya kemarin, gitu kan ya, saya semakin terbuka. Dulu saya tertutup, ya kan? Dulu Mas, orang yang seperti itu kena sanksi sosial oleh masyarakat.
dan sanksi sosial itu lebih berat daripada sanksi penjara. Di batin loh ya. Di batin. Di penjara tok. Kalau sanksi sosial, subhanallah. Kalau sekarang, waliyadzubillah, Allah musta'an. Padahal aslinya secara fitrah dia tahu kalau itu nggak baik, orang dia nggak berani memperlihatkan. Makanya. Karena- Tapi sekarang karena sudah di up, ya kan? Dia sudah punya sudah punya brand itu Brand. di media sosial ini. Akhirnya dia berani meng-upkan dirinya. Brandnya pelangi Ustaz ya brandnya. Iya. Iya warna pelangi brandnya. Pelangi. Iya. Dan ini sangat jauh dari namanya kemanusiaan. Ya. Kalau kita berbicara HAM, ini LGBT mereka sering diskriminasi. Oh iya itu. Nggak dapat KTP. Yang transgender nggak dapat KTP, ya kan? Orang dia lahir laki-laki minta KTP perempuan, gimana? Kan penipuan. Iya penipuan. Itu loh. Ini seperti itu. Wah, Iya. berarti bahaya sekali kalau sudah di permukaan Ustaz ya. Sangat Memang- bahaya, Memang sangat harus bahaya. pilih-pilih bener. Makanya jadi konten kreator, jadi seorang YouTuber harus sadar. Anda dan kita semua merupakan orang yang bisa mempengaruhi. Konten kita sedikit banyaknya akan merubah pandangan hidup orang. Maka harus menjadi konten kreator yang cerdas. Produktifnya ke arah yang positif, jangan yang negatif. Dan yang diangkat dalam konten Anda haruslah hal-hal yang positif. Meskipun niatnya bukan untuk mempengaruhi seseorang, tapi secara nggak langsung Betul. bisa. Itu. Masya Allah. Lalu untuk dari pendapatannya itu Ustaz gimana? Nah, Meskipun edukatif. pendapatan kalau kontennya edukatif. Edukatif tapi mengundang ya seperti LGBT ya, Iya, dan haram sebagainya. jelas. Jelas Ustaz ya? Iya. Karena apa? Karena dalam konten tadi mengandung keharaman. Haram. Ya. Bagaimana itu? Dia mengambil harta ya dengan jalan keharaman. Oke, tadi medianya mubah ya kan ya. Mubah. Medianya boleh. Tapi isi medianya itu apa? Jadi perlu diperhatikan ya. Iya. Bukan medianya yang salah ini. Iya, medianya boleh kan ya? Boleh. Tapi isinya itu apa? Ya, isinya. Itu loh. Isinya apa? Jadi kalau seperti ini dicap Nah, iya, kan yang iya. radikal. Iya. Kan. Dan ini suka teman-teman. Saya harus peringatkan masalah radikalisme. gimana? Ya. Gimana itu? Jadi jangan menilai teman-teman yang kokoh agamanya Hmm. sebagai orang yang radikal. Ya. Orang-orang yang ingin mempraktikkan nilai-nilai keagamaan secara totalitas dianggap radikal. Jangan. Karena radikal makna sebenarnya adalah mempraktikkan agama dengan kekerasan. Apakah teman-teman yang melaksanakan sunnah Nabi, yang ingin menegakkan pilar-pilar Islam ini dengan sempurna dikatakan radikal, sedangkan mereka tidak melakukan pemaksaan? Ada nggak Mas Deka memaksa temannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman ada nggak yang dipaksa ngaji sama Mas Deka? Nggak ada. Jangan ada yang ngaku ya. Makanya. Nggak ada insya Allah. Nggak ada. Nggak ada. Kita tidak memaksa. Kalau mau datang ke kajian ahlan wa sahlan. Kalau tidak, kita tidak pernah melempari obor. Berapa? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Dan kita mengharamkan itu. Ya, radikal bukan masalah mempraktikkan agama dengan totalitas. Tapi kekerasan itu radikal. Kekerasan. Dan tidak pernah kita mempraktikkan agama dengan kekerasan. Yang mempraktekkan sunnah Nabi radikal, yang Iya. pakai pakaian Dianggap nyami biasa, malah itu radikal mas. Iya kan ya, itu ekstrim itu. Karena radikal itu kan identik dengan kata ekstrim kan ya. Ekstrim. Kalau menggunakan pakaian mini ekstrim nggak kira-kira? Ekstrim saya. Ekstrim luar biasa itu. Gimana? Malah dicap biasa kan, ya gimana ya, Ya kok udah kebalik ya sekarang. Kebalik, ya? Ustaz. Iya, Ya, dunia mungkin sudah terbalik. sudah terbalik. Masya Allah, Allah musta'an. Sampai bingung mau reaksinya gimana Ustaz. Allah Akbar. Tapi podcaster tadi emang itu Ustaz ya, emang bahaya ya. Kalau seumpama si LGBT ini tadi dia bisa sampai mempengaruhi seseorang gitu Ustaz ya. Iya, sangat bahaya. Nah, seumpama dia diberi ruang maksudnya ketika seorang influencer itu membuka satu pintu bagi LGBT seperti dia mengundang LGBT untuk podcast jadi tamu dia, itu kan secara otomatis akan membuka
influencer lahir untuk mengundang dia tuh. Betul. Karena mungkin tadi yang pertama kali ngundang tadi Iya. langsung tinggi viewersnya kan ya. AdSense-nya banyak. Yang lainnya juga pengen dapat cuan. Iya. Kan bahaya. Jadi apa? Mandala ala syarrin, ya kan? Iya, Barang jadi- siapa yang menunjukkan kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan tanpa mengurangi pelaku keburukan sebenarnya. Berarti ini bisa jadi dosa Dosa jariah. jariah. Wah, berat ini. Hanya demi Cuan. cuan. Sekali lagi emang cuan. Faktornya memang duit Ustaz. Iya. Memang zaman sekarang memang Duit, apa-apa duit gitu ya. Duit. Ya jangan Allah musta'an. sampai terus keterusan Ustaz. Ya emang karena Soal zaman duit. sudah disabdakan oleh Nabi, Mas. Ya'ti 'alan nasi zaman. Akan datang kepada manusia itu zaman, sebuah zaman ya. La yubali ma akhadha minhu. Amnal halal amil haram. Yang dimana zaman tersebut orang-orang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya. Dari halal atau dari haram. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Ada yang namanya menipu orang, nggak peduli lagi. Yang penting cuan. Cuan. Iya kan? Bisa beli mobil Mobil. mewah, mobil listrik Iya. dan yang lain sebagainya. Yang penting cuan. Itu slogan itu pernah dengar loh Ustaz. Yang penting cuan itu sering ana dengar. Sering ya? Sering Ustaz. Yang penting cuan. Nah, Jadi itu. tadi bahas masalah podcast yang memang mengundang secara edukasi, dia mengundang orang-orang yang diharamkan oleh Allah, yang perbuatannya diharamkan oleh Allah, Ustaz. Nah, kita berbalik ke orang-orang yang menggunakan media sosial ini dengan tujuan yang baik-baik, seperti untuk berdakwah, menyebarkan dakwah, atau edukatif yang positif, Ustaz. Nah, ini balasan bagi mereka itu apa, Ustaz? Balasan apa nih? Keutamaan, mohon maaf. Oh, keutamaan, Ya, keutamaan, balasan. Yang jelas tadi sudah Anda katakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, wasilah-wasilah media-media itu dia terikat dengan hukum tujuannya. Kalau tujuan kita menggunakan media sosial ini untuk berdakwah, maka ada pahala di situ pasti. Ya, jikalau kita ikhlas dan dakwahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah adalah Ibadah. karena ibadah. Ya. Maka sebuah kebaikan, balik tadi, ya, mandala ala khairin, barang siapa mengajak ke kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala dari orang tersebut. Kita misalnya membuat sebuah konten di YouTube tutorial salat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan ya. Bayangkan setelah orang nonton tersebut, maka orang-orang akan terinfluence. Mereka akan sholat dengan tata cara Nabi SAW sesuai dengan sunnah. Satu orang, nanti orang ini share. Ini pahala akhiratnya. Belum ke anak-anaknya, Ustaz. Belum ke anak-anaknya, ya kan? Nanti orang ini ngajarkan anaknya dan lain-lainnya. Bahkan bisa jadi kalau yang melihat itu jadi ustadz loh besok, Ustaz. Bisa jadi. Karena sebab dia utama Makanya. tahu. Ya, makanya Luar biasa. media sosial ini HP ini ya, HP yang kita pegang saat ini merupakan senjata atau pisau bermata dua. Dia bisa kita gunakan untuk menyerang dan dia bisa menyerang diri kita juga. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Itulah media, Mas. Semua media seperti itu, pisau bermata dua. Ya, jikalau kita gunakan untuk kebaikan, maka kebaikan untuk kita. Bahagialah orang tersebut. Namun jikalau digunakan untuk keburukan, maka keburukan juga hasilnya. Itu. Terakhir Ustaz, berkaitan dengan kiat-kiat agar kawan-kawan kita di luar sana, baik para konten kreator, lalu mungkin ada orang-orang yang memang secara mandiri dia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah ini kiat-kiat untuk memberikan edukasi positif kepada masyarakat gimana Ustaz? Yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, luruskan niat pastinya. Niat kita luruskan, kita membuat konten ini adalah untuk kebaikan diri dan kebaikan orang-orang sekitar. Konten di sini tidak perlu selalu agama. Ya, tadi bisa seperti yang Mas Dika bilang, buat tutorial masak dan lain-lainnya. Ini kan bisa membantu para umahat. Oh iya, Ya kan ya. Jadi bermanfaat itu. membantu untuk memasakkan suami. Nah, itu membantu untuk ibadah di rumah, gitu kan. Oh ya. iya. Memanjakan suami dengan masakannya. Berarti Ya, ada pahala. termasuk ibadah tadi Ustaz ya? Iya. Itu loh. Jadi apa namanya yang kita buat itu harus diluruskan niatnya, bahwasanya apa yang kita buat di konten kita adalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah cuan-cuan akan ikut. Saya nggak bahas hukum jadi YouTuber ya. Nah,
Saya nggak membahas penghasilan dari YouTube, dari AdSense dan dari apa namanya, pokoknya upah dari YouTube lah. Nah, Saya nggak membahas itu. Saya membahas nanti kan bisa jadi BA, brand ambassador. brand ambassador. Bisa jadi apa namanya, apa namanya? Ketika pengikutnya banyak, Iya, dia nanti punya nama, dia kan bisa dikasih, iya itu lah. apa namanya Ustaz? Endorsement, ya iya, kan, dia benar. endorsement dan sebagainya. Kayak dari situ Iya. kan. Nah ini insya Allah kalau niat kita karena Allah tulus, ya membuat konten ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menolong agamanya atau untuk membantu orang, maka pahala dapat, dunia ngikut, Dunia ikut. insya Allah. Yang kedua, bijak menggunakan media sosial. Memilah dan memilih konten harus bijak. Karena konten yang Anda buat merupakan catatan nanti yang akan dipertanggungjawabkan. Ya. Bayangkan, jikalau catatan tersebut berisi dengan kebaikan, maka nanti Anda akan menjadi orang yang beruntung di yaumil kiamah kelak. Anda melakukan sedikit action untuk menyebarkan kebaikan dengan membuat konten, namun ternyata timbangannya sangat berat karena banyak tuh orang saya belakang situ yang mengikuti konten Anda. Bayangkan juga jikalau konten Anda berisi hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang mungkin berbau maksiat, ya kan? Maka bagaimana nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat. Iya. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Insyaallah. Selesai Ustaz. Insyaallah. Kami ingatkan bagi para rekan-rekan sekalian, terkhusus bagi para konten kreator, slogan yang penting cuan jangan dipakai. Iya. Yang penting pahala jariah. Iya. Berikan edukasi yang positif kepada para pengikut Anda dan semoga menjadi pahala jariah bagi kalian semua. Kita cukup sampai di sini Ustaz ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.